lalu ia menolaknya. Dan ketika ditawarkan jabatan hakim agung atau qadi oleh Uthman bin Affan, ia pun menolaknya. Begitu pula ketika ditawarkan untuk menjadi wakil Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi daerah Syam, menjadi gubernur juga, tapi ia juga menolaknya. Allah memilih siapa yang dia kehendaki kepadanya, ke jalannya, dan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Sebagai penutup tentang kematian beliau, di lembaran terakhir di halaman 78 dan 79, dinukil dari Ibnu Umar an-Numah bahwasanya ia pernah berdiri di hadapan Al-Hajjaj. Ini sebab beliau mati. Diharapkan mudah-mudahan beliau ini juga termasuk mati syahid, walaupun yang bunuh adalah seorang muslim, tapi terbunuhnya secara dalam keadaan zalim, terzalimi maksud saya ya. Ibnu Umar pernah berdiri di hadapan Al-Hajjaj. Hajjaj ini panglima perangnya Yazid bin Muawiyah yang membunuh Abdullah bin Zubair di Mekah dan terkenal dengan kezalimannya. Pada saat sedang berpidato, menyampaikan orasinya, ya, dan banyak dinukil tentang kisah Hajjaj ini. Orangnya sangat tampan, saking tampannya kadang-kadang dia menggunakan tutup wajah, gitu ya. Dia kalau berpidato tuh suaranya lantang, fasih kalau ngomong, orangnya pemberani banget. Tapi dia ini suka membunuh orang yang tidak sepadan, dan terlalu banyak ulama yang dibunuh. Tapi Abdullah bin Umar tidak peduli dengan orang yang zalim seperti ini. Maka pada saat dia lagi pidato, Abdullah bin Umar mengatakan, wahai musuh Allah, orang yang telah menghalalkan tanah haram Allah dan menghancurkan Baitullah. Kenapa Abdullah bin Umar bilang ini? Karena waktu dia sedang pidato seakan-akan dia faham agama, sementara beberapa hari sebelumnya dia membawa pasukan besar ke Mekah untuk meruntuhkan kerajaannya atau kekuasaannya Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi yang mulia juga. Itu yang tadi sempat kita sebutkan kisahnya, yang ngobrol di depan Ka'bah kalau dia berharap jadi khalifah, dan berhasil jadi khalifah di Mekah. Kita jadikan Mekah sebagai ibu kotanya. Hajjaj datang mengepung Mekah, kemudian menumpahkan darah pada saat itu. Semuanya orang yang menentangnya dibunuh, termasuk Abdullah bin Zubair dibunuh, sahabat Nabi dibunuh, gitu kan? Dan dia sempat melempar minjanik, itu kayak meriam, gitu ya. Dilempar, kena Ka'bah dan bangunan Ka'bah sempat runtuh oleh Hajjaj. Makanya waktu dia lagi pidato seakan-akan dia nasihatin umat ini, maka Abdullah bin Umar mengatakan, wahai musuh Allah, engkau telah menghalalkan wilayah haramnya Allah dan menghancurkan Ka'bah. Menghalalkan, maksudnya kau bunuh darah muslimin di Mekah. Dari mana hukumnya ini boleh? Gak ada urusannya gitu. Al-Hajjaj lalu membalasnya, wahai orang tua yang telah pikun, tak kala orang-orang pergi, Hajjaj menyuruh salah satu anak buahnya mengambil tombak yang telah dilumuri oleh racun, kemudian memukulkannya ke kaki Abdullah bin Umar. Akibatnya Ibnu Umar pun menderita sakit beberapa hari, lalu ia wafat di Mekah dan dikuburkan di sana. Hajjaj pernah menemuinya dalam rangka menjenguk pada saat sedang sakit dan mengucapkan salam, namun Ibnu Umar tidak menjawabnya, dan mengajaknya berbicara namun dia tidak menjawabnya. Di sini maksudnya tidak menjawab dengan mengeluarkan suara, tetapi menjawab itu tidak harus dengan suara, secara langsung, karena dia ingin menunjukkan ketidaksukaan terhadap sikap Hajjaj yang zalim, ya. Karena memang sahabat Nabi saja Ibnu Umar dipukul sama dia, ya, dan ada sahabat, ada tabi'in ulama yang dibunuh, ini luar biasa gitu. Kemudian Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As juga mengatakan dari ayahnya, pernah Hajjaj menemui Ibnu Umar ketika sakit menjelang kematiannya, sedang aku berada di sisinya, di sisi Abdullah bin Umar. Lalu ia berkata, bagaimana kabarmu? Ibnu Umar mengatakan, baik. Lalu ia bertanya, siapa yang melukaimu? Ibnu Umar mengatakan, yang menyakitiku adalah orang yang menyuruh mengangkat senjata pada hari di mana tidak dihalalkan mengangkatnya. Maksudnya Hajjaj. Yang menyakiti aku adalah kamu sendiri, ya. Maksudnya Hajjaj ini pada saat dia sedang menanyakan kepada Umar, siapa yang menyakitimu? Seakan-akan dia mau jadi pahlawan di situ atau mau menguji Ibnu Umar. Tahu nggak sih kalau sebenarnya prajuritnya Hajjaj yang menyakiti Ibnu Umar? Maka dia mengatakan iya, dia tahu, tapi dia menyinggung dengan bahasa ini. Sebagai penutup, Sa'id bin Jubair berkata, rahimahullah, Sa'id bin Jubair ini adalah ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj. Dia mengatakan, tak kala Ibnu Umar sedang sakarat, ia berkata, tidak ada seorang pun yang menghiburku dari dunia ini kecuali 3 hal. Ini akhir sekali sebelum membuskan nafas, beliau ucapkan nasihat yang luar biasa. Tidak ada yang menghiburku di dunia ini kecuali 3 hal. Yang pertama, rasa haus di saat matahari sedang terik. Ya, maksudnya aku berpuasa di sini. Ya, itu kenikmatan yang susah untuk dibayar. Setelah semua panjang umur yang aku lalui 83 tahun, yang paling nikmat dunia adalah menahan dahaga karena Allah SWT, puasa. Yang kedua, menahan derita di malam hari, ya.
ngantuk tapi tetap sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa diriku tidak sempat memerangi kelompok zalim yang turun di tengah kita ini, maksudnya Al-Hajjaj. Dan yang ketiga adalah aku syukur kepada Allah karena aku tidak ikut-ikut berperang dengan kaum muslimin. Allahu a'lam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian sekarang ke poin berhubungan dengan masalah ad-durus wal ibar, tapi sebelumnya ada manaqib ya. Ringkas saja saya sampaikan tentang masalah kelebihan beliau. Yang pertama adalah beliau masuk Islam di masa kecil dan beliau hijrah ya ke kota Madinah bersama ayahnya Umar bin Khattab. Yang kedua, beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW kecuali Badr dan Uhud. Ini berarti memiliki kedudukan secara khusus ya. Kemudian yang ketiga, beliau terkenal orang yang sangat fanatisme ya kepada Nabi SAW ya, dan beliau menjadikan beliau sebagai suradan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Yang keempat, beliau mengikuti peperangan-peperangan setelah Nabi SAW seperti Yarmouk, pembebasan Mesir, kemudian sebagian wilayah Afrika, serta juga masuk ke negeri Syam dan juga Irak atau Persia. Yang kelima, beliau sangat mencintai Allah dan berdoa agar Allah karuniai cinta itu untuknya. Dan ini yang paling mahal tentunya ya, karena orang kalau sudah mencintai Allah secara otomatis dia pasti akan mendapatkan apapun yang dia inginkan karena Allah SWT juga kembali mencintainya. Kemudian yang keenam, dia melihat mimpi yang baik dan akhirnya Nabi SAW memujinya sebagai orang saleh setelah dia menerima saran Nabi menyampaikan mimpi itu agar dia menghidupkan sholat malam. Yang ketujuh, dia termasuk ahli ibadah secara umum. Tadi suka menjaga wudu setiap kali mau sholat. Beliau tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Beliau selalu sholat di setiap malam. Beliau selalu juga berpuasa sepanjang waktu selama beliau mampu. Beliau juga selalu saja menjaga dirinya ya dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala macam hal-hal tadi yang sudah kita sampaikan. Yang kedelapan, kepedulian terhadap orang-orang saleh ya, dengan mengucapkan salam pada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan tadi sudah panjang lebar kita ceritakan. Yang kesembilan, beliau termasuk orang yang sangat dermawan. Dan yang kesepuluh adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan juga memiliki sifat wara. Yang kesebelas, beliau adalah seorang alimnya sahabat dan kaum muslimin. Kemudian yang ke-12, beliau menghadiri baiat di bawah pohon tadi sehingga dapat jaminan surga. Dan yang ke-13 terkenal sebagai orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua poin ini tadi sebenarnya masing-masing bisa menjadi sebuah pelajaran. Tapi sebagaimana saya bilang teman-teman sekarang, kalau kita ingin menyampaikan semua ini, maka tidak akan cukup waktunya. Kita coba ringkaskan ya. Kita akan bahas sekarang sedikit demi sedikit yang kira-kira ya, atau yang kira-kira memungkinkan kita untuk membahasnya teman-teman sekalian. Karena ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Tentu ada tentang kasus hijrah misalnya, karena beliau hijrah di masa kecil. Tapi ini tidak akan saya bahas. Sudah saya siapkan materinya. Kalau melihat waktu sekarang sudah 2:30 lewat ya. Sementara kita akan sampai asar. Ini tidak akan saya bahas masalah hijrah karena juga sudah pernah kita hampir semua sahabat muhajir yang hijrah dari Mekah itu pasti punya bahasan tentang hijrah. Ini sudah kita bahas tentang masalah hijrah. Namun saya ingin menyinggung saja bahwasanya istilah hijrah bisa kita kenal dengan hissi dan maknawi. Hissi artinya pindah fisik, ya, pindah fisik, ya, pindah dari negara kafir ke negara Islam supaya bisa beribadah. Dan itu kalau memang kita tidak bisa ya tinggal beribadah di wilayah yang kita minoritas. Beda keadaannya kalau kita bisa ibadah di sana, maka nggak masalah kita bertahan, apalagi kita bisa menyampaikan syiar Islam. Sementara secara maknawi adalah sabda Nabi SAW, wal muhajir man hajara man nahallahu an, dalam hadis yang riwayat Bukhari. Orang yang hijrah secara makna adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Dan ini sudah pernah kita paparkan panjang lebar tentang masalah keutamaan hijrah dan apapun yang berhubungan dengan itu. Juga tentu bisa kita korek dari kehidupan beliau karena ikut berjihad, tentang keutamaan jihad. Dan ini tidak akan kita bahas karena memang juga sudah disampaikan, gitu kan?
sudah sering kita sampaikan masalah jihad. Yang ketiga, tentang masalah mutaba'ah beliau. Mencontohi Nabi SAW, nanti akan kita sampaikan ini di masalah rasa cintanya kepada Nabi SAW. Namun, kita akan masuk dulu ke masalah cinta kepada Allah, karena di situ salah satu tema adalah beliau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Allah, beliau selalu menjaga sekali rasa takutnya kepada Allah. Beliau tadi menjaga apapun yang Allah larang ditinggalkan, apa yang Allah perintahkan beliau selalu jaga dan ekstra sekali. Begitu juga dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan masuk ke poin ini dalam pelajaran kita, bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja teman-teman sekalian, kita akan ringkaskan juga di sini karena bicara masalah cinta kepada Allah ini panjang sekali bahasannya. Tapi kalau kita mau tarik secara rasional, kalau Anda mencintai seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Tanyakan diri sendiri. Saya yakin kalau cinta pada seseorang, kita akan selalu tampil terbaik di depannya. Pakai baju terbaik, kita susun tutur kata yang terbaik, kita selalu menjaga tatapan mata yang syahdu. Jagalah sikap di depan dia, gitu ya. Menjaga perasaan dia. Kita berpenampilan yang baik. Kemudian juga kita akan selalu melakukan apa yang dia suka. Dan yang ketiga, kita menghindari apa yang dia tidak suka. Pasti. Kalau kita cinta pada orang, kita akan jaga itu semua. Sebenarnya tidak bisa kita samakan antara Allah dengan makhluknya, tapi Allah harus lebih dahsyat daripada itu. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka kita pasti akan selalu mendahulukan Allah dari segala hal. Salat itu ibadah kepada Allah SWT. Orang yang cinta sama Allah bukan hanya sekedar menjaga gerakan dan bacaannya, tapi bagaimana dia menjaga penampilannya yang bagus, bagaimana dia jaga kehusyuannya. Kalau perlu pakai baju yang terbaik, kalau perlu pakai parfum yang terwangi pada saat kita akan salat. Laki-laki ke masjid pun tidak masalah. Kalau perempuan di mukennahnya, kalau lagi di rumah di sejadahnya, kita kemas itu dengan baik. Nah, itu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya gitu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, teman-teman sekalian, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah itu memberikan dunia ini makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, kesehatan, kesempatan kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Orang kafir juga Allah kasih. Tapi statement selanjutnya beliau mengatakan wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi dia tidak akan memberikan iman kecuali siapa yang dicintainya. Dan ini pendidikan awal yang dibina oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu membina generasi awal itu dengan keimanan. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, awal ayat-ayat turun di Mekah, di saat awal perkenalkan Islam, surah-surah pendek yang dikenal surah Makkiyah berbicara tentang keimanan, tentang siapa Allah, tentang surga, tentang neraka, umat sebelum kita untuk menanamkan iman. Baru masuk syariat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, andai saja di awal-awal Islam sudah turun ayat-ayat hukum tentang enggak boleh zina, enggak boleh mabuk, enggak boleh gini, harus sholat 5 waktu, mungkin orang tidak akan mengikuti. Itu pendidikan awal bagaimana penanaman iman. Nah, seperti itulah. Kemudian ada hadis yang mulia yang harus kita jadikan sebagai target teman-teman sekalian, hadis sahih. Dikatakan, saya langsung terjemahan saja ya, karena cukup panjang hadisnya. Sesungguhnya bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril seraya menyeru, "Hai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia." Akhirnya orang tersebut dicintai oleh Jibril. Lalu Jibril menyuruh di langit, "Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia." Maka seluruh penduduk dan penghuni langit mencintainya. Lalu diberikan juga penerimaan di bumi dan mereka pun semua akan mencintainya. Sebaliknya, bila Allah membenci seorang hamba, maka dia memanggil Jibril seraya menyeru, "Wahai Jibril, sungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia." Maka Jibril pun membencinya. Dan Jibril menyuruh ke langit, penduduk langit, "Allah membenci si fulan," maka mereka pun semua membencinya. Lalu juga ditanamkan kebencian penduduk bumi terhadapnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kalau kita ingin bahas teman-teman sekalian, panjang sekali. Ya, tetapi saya ingin hanya menyentuh poin-poin dasarnya. Ingatlah ya, Nabi SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis. Dan ini salah satu ciri tanda kalau kita dicintai oleh Allah. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin
khaira. Kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, Allah mencintainya, ista'malahu qabla mauti. Allah akan gunakan dia sebelum dia wafat. Fasa'ala ar-rajulu minal qaum masti'malah. Maka seseorang dari kaum yang hadir bertanya, ya Rasulullah, seperti apa Allah menggunakannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ila al-amali as-salih qabla mauti, thumma yaqbiduhu alaih. Hadis riwayat Hakim dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan dia hidayah kepada amal saleh sebelum dia wafat, kemudian Allah akan merenggut nyawanya atau mewafatkannya ya pada saat itu. Jadi kalau teman-teman dari majelis ilmu seperti ini, kemudian sebentar bubar, apalagi nih masih haus pengen dengar ilmu lagi, atau sambil jalan di lift nanti, sambil jalan berzikir, sambil pokoknya kebaikan kepada kebaikan, terus jenguk orang sakit, bakti orang tua, berbalik sama pasangan, mendidik anak, pokoknya kebaikan-kebaikan, berarti Allah inginkan kebaikan. Kalau Allah tidak ingin teman-teman, kita tidak akan bisa untuk itu. Sebagai penutup di poin ini ya, perkataan sebagian salaf, laisa sya'an an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Tidak penting kamu mengatakan dirimu mencintai, tapi yang penting bagaimana kau dicintai. Kita mengatakan saya cintai Allah, itu enggak penting. Tapi bagaimana Allah mencintaimu? Buktikan itu semua. Tentu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kata ulama, laisa an tadhun annaka tuhibbullah walakinna asy-sya'na al-'azim an yuhibbuka Allah li'anna Allah la yuhibbu illa man istahaqqa dzalikal hubb. Kata ulama ya, dalam lanjutan statement tadi, maksudnya adalah bukan berarti perasaan kamu bahwasanya kau mencintai Allah, tetapi yang terpenting, yang paling besar masalahnya adalah apakah Allah mencintaimu. Karena Allah tidak mencintai kecuali orang yang pantas untuk cinta itu. Ini nukil dari kitab Nurul Asna fi Syarh Asma'ul Husna, tentunya di halaman 203. Dan masih banyak poin-poin berhubungan dengan masalah ini, saya tidak singgung semuanya, tapi itu tadi intisari daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga tadi salah satu yang menonjol sekali dari beliau tentang masalah ya bagaimana beliau ta'assi mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW riwayat Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 orang pasti mendapatkan nikmatnya iman itu. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas semua-muanya. Contohnya misalnya, antum diperintahkan oleh Rasul mengerjakan sesuatu perbuatan, lalu manusia menyuruh antum buat perbuatan yang lain, antum tetap akan mendahulukan Allah dan Rasulnya, apapun itu. Apapun yang dilarang, walaupun manusia semua mendukungnya, tapi dilarang haram, antum akan tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Itu contohnya. Itu baru kita bisa mendapatkan kelezatan iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuktafa finnar. Yang ketiga adalah dia tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau dilempar ke dalam api. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pernah ada satu riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada riwayat atau penyampaian dari Nabi SAW yang lebih kami cintai dibandingkan daripada sabda Nabi, ya, antama man ahbabt, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Dan ada seorang Arab Badui datang menanyakan, ya Rasulullah, amal saya tidak banyak. Ya saya pas-pasan lah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka kata Anas, tidak ada sabda Nabi yang lebih kami cintai daripada ini. Kenapa? Karena aku mencintai Rasulullah SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar, walaupun amalku tidak mencapai amal-amal mereka. Tapi aku berharap nanti di akhirat akan bersama mereka karena cinta itu. Jadi mencintai saja Nabi SAW dan orang-orang saleh ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk memberikan kepada kita derajat yang tinggi tadi. Tentu banyak sekali ya cara-cara mencintai Nabi SAW. Ya, tentu yang paling pertama dengan mengimani risalah beliau, ringkasnya begitu, dalilnya cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan ajaran-ajaran beliau
menerapkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu sifatnya, mau hukum fikihnya wajib atau hukum fikihnya sunnah. Sisi lain meninggalkan semua larangan beliau, seperti Abdullah bin Umar sangat peka tadi radhiyallahu anhuma, baik itu haram apapun dia ataupun dia makruh ataupun dia syubhat, semua ini ditinggalkan. Yang ketiga, membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berusaha merusak citra beliau, mencoreng hadis beliau, kita membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga yang keempat adalah membela diri beliau, nama baik beliau, keluarga beliau, semua ini masuk dalam pembelaan dalam syariat tentunya. Ini juga ada dalil-dalilnya. Selanjutnya yang kelima adalah selalu membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kapanpun kita punya kesempatan dengan mengejar keutamaannya. Dan tentu poin ini sangat banyak. Dan insya Allah di poin ini kami sudah punya di playlist YouTube khusus khutbah Jumat panjang lebar kami bahas tentang masalah mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian yang kita bahas. Kemudian teman-teman sekalian, juga ada mimpi tadi, saya sempat janjikan akan membahasnya karena Abdullah bin Umar sempat mimpi dan ini ru'ya salihah namanya. Kita perlu fahami baik-baik, sebenarnya mimpi ini dibagi dua. Ada yang ru'ya salihah dan ada yang dikenal dengan hilm. Hilm, ya. Hilm itu dari syaitan. Dan ini kalau kita lihat dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sabda beliau, "Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat." Tidak tersisa dari kenabian itu kecuali berita-berita gembira. Qalu wa mal mubasysyirat? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan berita-berita gembira itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yatus salihah. Mimpi yang baik dari orang-orang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kayak antum mimpi ya melihat surga sehingga antum rindu dengannya, atau antum melihat neraka sehingga antum khawatir berlindung darinya, seperti Abdullah bin Umar tadi lihat neraka misalnya. Kemudian antum melihat Ka'bah, antum melihat ada orang tua antum yang meninggal dalam kondisi mereka gembira misalnya, atau dalam kondisi mereka sedih, sehingga antum bisa mendoakan. Semua ini mimpi baik, dan ini dikenal dengan ru'ya as-salihah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, idza taraba zaman lam takat ru'yal mu'min takdzib. Kalau sudah dekat kiamat maka mimpi mukmin itu hampir tidak meleset, ya. Kemudian wariwal mu'min juz'u min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan ketahuilah mimpi benarnya orang mukmin itu adalah bagian daripada 46 bagian mukjizat kenabian. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW, itu riwayat Bukhari Muslim tadi, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur lisannya. Kalau dia benar lisannya maka dia akan paling benar. Nah ini namanya ru'ya as-sadiqah atau salihah. Kemudian yang kedua hilim dari syaitan. Disebutkan dalam riwayat, ya, kata Nabi SAW, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Wa fi riwayat ar-ru'yal hasana min Allah, mimpi yang baik dari Allah. Wal hilm minasy syaitan, dan hilm mimpi buruk dari syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahu, siapa yang lihat dalam mimpinya yang dia tidak suka, falyanfuth an shimalihi thalathan, dia harus meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Antum mimpi jatuh dari jurang, digigit hewan, pokoknya menakutkan lah. Maka bangun, begitu terbangun, meniup sebelah kiri 3 kali. Ini perintah Nabi SAW. Wal yata'awwad minasyaitani fa innahu la tadurru. Lalu berlindung kepada Allah dari syaitan. Baca a'udzu minasyaitonir rajim, maka mimpi itu tidak akan berbahaya bagi dia. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsut an yasari thalathan. Siapa yang mimpi buruk, dia lihat dalam mimpinya, maka dia meniup ke sebelah kiri. Di sini sebenarnya yabsut itu lebih kepada meludah, meniup dengan sedikit ada ludahnya. Kemudian wal yasta'id billahi minasyaitan thalathan, lalu berlindung kepada Allah dari syaitan 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih, kemudian dia beralih tempat tidur, posisi tidurnya. Ya, biasanya sih orang yang saya nukil, dan kemarin di khutbah Jumat terakhir kami buat satu judulnya keajaiban malam dan siang. Di antaranya di keajaiban malam itu, selain ayat-ayat tentang keajaiban malam, di situ Allah sebutkan fungsinya untuk istirahat. Maka kami sebutkan di khutbah Jumat tentang adab-adab tidur. Di antaranya masalah ini.
Jadi kalau mimpi yang baik boleh kita ceritakan pada orang, kalau mimpi buruk tidak boleh kita ceritakan dan cukup kita jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup di poin ini teman-teman sekalian, tidak boleh orang ngarang-ngarang mimpi. Jangan hanya karena sekedar mau dibilang oh dia juga lihat mimpi lalu dia cerita bohong gitu ya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan orang-orang di masa Nabi cerita tentang mimpi. Beliau tidak ngarang-ngarang, beliau mengatakan dan aku pun berharap Allah memberikanku mimpi. Dia berharap minta sama Allah dan akhirnya Allah membuat dia mimpi melihat neraka lalu menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min a'zamil fira ainahu ma lam tara ya. Au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya termasuk kedustaan yang paling besar adalah seseorang menceritakan apa yang tidak dilihat oleh matanya baik dalam mimpinya juga atau dia mengucapkan dari Rasulullah SAW padahal yang beliau tidak pernah ucapkan. Nah ini jenis mimpi yang kedua. Ada ulama menambahkan mimpi yang ketiga itu mimpi biasa, kayak perhiasan tidur saja. Tapi itu tidak dibahas oleh para ulama panjang lebar seperti misalnya antum lagi untung usahanya lalu mimpi dalam tidur menghitung uang misalnya. Nah itu mungkin bisa masuk di dalam poin-poin seperti ini. Saya teman-teman sekalian masalah ibadah. Karena termasuk yang menonjol dari Abdullah bin Umar adalah beliau kuat sekali dalam beribadah. Nah ibadah ini memang perlu kita fahami baik-baik karena dalam surah Az-Zariyat ya, surah nomor 51 ayat 56 ayat yang paling dasar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi tanamkan baik-baik ini. Memang tujuan kita lahir di muka bumi ini untuk sholat, majlis ilmu, untuk zakat, untuk sedekah, untuk baca Quran, untuk puasa, untuk zikir, untuk jenguk orang sakit, bakti orang tua. Semua perintah agama. Memang untuk itu. Makan, minum, tidur ini pernak-pernik kehidupan. Jangan dibalik. Pernak-pernik dari tujuan, kemudian tujuan utama jadikan pernak-pernik. Sehingga untuk makan, lalai sholatnya. Karena hanya tunggu makanan lalu lalai sholatnya. Makanan belum datang. Beda hukum syari, makanan sudah depan mata lagi makan, azan. Itu makan dulu gak apa-apa. Tetapi karena Nabi SAW melarang masalah makan itu ya. Kalau orang lagi ada makanan. Tapi kalau makanan baru dipesan, azan, sholat aja dulu. Contohnya, atau orang meeting, urusan dunia, kemudian meninggalkan akhiratnya. Nah ini semua bahaya sekali. Di poin ini saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekalian hadis Nabi SAW yang mulia. Di mana hadis ini hadis qudsi tentunya ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah yang maha berkah berfirman, Ya bna Adam, tafarrak li ibadati amla sadraka ginan wa asuddu fakrak. Wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kemiskinanmu. Wa illa taf'al, kalau kau tidak lakukan ibadah itu, mala'tu yadaka syuglan walam asuddu faqrak. Aku akan sibukkan tanganmu atau kehidupanmu dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Ya, ini tentu banyak sekali kalau kita ingin bahas teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ibadah, tapi ini yang saya ingin titik beratkan. Artinya kita menyadari tujuan utama memang kita untuk ibadah dan sudah cukup tadi panjang lebar kita nukil tentang bagaimana kehidupan Abdullah bin Umar dalam masalah ibadah. Kemudian tidak kalah penting tadi adalah kepeduliannya terhadap perkara kaum muslimin. Ini juga saya akan angkat sebuah hadis saja, ya, agar kita bisa selesaikan sebelum asar insyaAllah. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan. Teman-teman, salah satu pahala yang sangat besar selain ibadah kepada Allah, penuhi kebutuhan manusia terutama kaum muslimin. Semampu antum. Semampu antum. Mampu membantu angkat barangnya kah, mampu menghiburnya kah, mampu meminjamkan uang kah, mampu memberikan berbagi makan kah, apa aja. Maka ini termasuk ibadah yang sangat besar. Perhatikan hadis ini. Hadis Hasan riwayat Tabarani. Kata Nabi SAW, Ahabbun nasi ilallahi anfa'um linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wa habbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Hadis ini sudah sering kami ulangi, tapi hadis ini selalu saya suka sekali baca karena setiap baca termotivasi lagi. Dan amal yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya, paling memberatkan di timbangan amal hari kiamat, paling cepat mengangkat derajat di surga adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, menghiburnya, ya, mendahulukan dia, memberikan kepada dia. Dan Nabi mengatakan, dan
atau ya ini juga termasuk Allah cintai, au takshif anhu kurba, atau engkau menghilangkan masalah yang sedang dia hadapi, au taqdi anhu daina, atau engkau lunasi utangnya, au tatrud anhu ju'a, atau engkau hilangkan rasa laparnya, wal an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani Masjidil Madinah syahra, dan aku memenuhi hajat saudaraku muslim satu aja, lebih aku cintai daripada aku itikaf selama sebulan di masjid ini. Dan beliau menunjuk masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma temani teman muslim ke satu alamat misalnya, atau longin waktu dia tanya sesuatu, misal contoh penuhi hajat dia apa saja, maka itu sudah cukup teman-teman sekalian. Lebih Nabi SAW cinta daripada itikaf selama sebulan bahkan di Masjid Nabawi. Selanjutnya teman-teman sekalian, masalah zuhud. Nah, ini materi-materi yang padat sekali semuanya, tapi ini salah satu sifat beliau. Beliau sangat zuhud terhadap dunia ini. Dan makna zuhud sebagaimana disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimahullah. Beliau mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang makna zuhud di Irak. Ada yang mengatakan membatasi hubungan dengan manusia, ada yang mengatakan meninggalkan berbagai macam nikmat ya, atau syahwat. Ada pula yang mengatakan meninggalkan rasa kenyang. Namun menurut beliau, anna zuhda fi tarki ma yushgiluka minallah. Ini dalam sekali ya. Bahwasanya zuhud, kata Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimahullah, adalah engkau meninggalkan apapun yang dapat menjauhkanmu dan melalaikanmu dari mengingat Allah. Kalau mau dikatakan kita zuhud di dunia ini, ya, maka kita harus meninggalkan apa saja melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Temankah, pasangan hidupkah, pekerjaankah, aktivitas apa saja, maka ditinggalkan semua kalau sampai melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan nukil bagaimana Umar menyuruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya hanya karena setelah nikah kualitas ibadahnya berkurang karena melalaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, tentu kalau bicara masalah zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia untuk akhirat sebagaimana perkataan sebagian orang ya. Tetapi yang benar mendahulukan akhirat dari dunia. Ini sudah pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Namun dalilnya saya ingatkan kembali surah Al-Qasas nomor 28 ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Al-Qasas ayat 77. Artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat sana dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, serta berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Jadi di sini kita tahu Allah membolehkan kita menikmati dunia, tapi pada yang halal dan tidak berlebihan ya. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar ada orang yang mencela dunia di hadapan beliau. Beliau mengatakan dunia itu adalah negeri yang baik bagi orang yang memanfaatkannya dengan baik pula. Dunia pun negeri keselamatan bagi yang memahaminya, karena dia beramal soleh, dia selamat di akhirat nanti. Lalu dikatakan oleh beliau, dan dunia juga menjadi negeri yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wa Hikam di halaman 350, gitu kan. Ini zuhudnya. Kemudian pernah Nabi SAW ditanya oleh seseorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan aku amalan kalau aku kerjakan manusia cinta, Allah cintai aku, manusia pun mencintai aku. Maka kata Nabi SAW, "Uzhud fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kau di dunia. Tadi sudah kita sebutkan definisinya ya. Tinggalkan semua yang melalaikan dari Allah. Berarti zuhud. Zuhud dari dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhud bima fi aidin nas yuhibbukan nas, ya, atau yuhibbuk. Engkau zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Engkau tidak mengemis, tidak mengganggu orang, tidak mengambil hak mereka, maka manusia pun akan mencintaimu. Dan tentu materi ini sangat panjang Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, tapi ini kurang lebih garis besar tentang masalah zuhud. Kita fahami
definisinya dan juga dalilnya tadi ya. Kemudian juga kita masuk ke masalah wara ya. Poin ini juga tidak kalah penting untuk dijelaskan. Wara berarti menjaga kesucian hubungan dengan Allah. Perhatikan sabda Nabi SAW yang mulia, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Kedudukan ilmu lebih baik daripada ibadah. Menuntut ilmu juga ibadah. Tapi kalau orang berilmu dipertemukan dengan orang ahli ibadah tanpa ilmu, tetap orang yang berilmu lebih afdal. Ya, itu banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kita tidak bahas ini sekarang. Lanjutan hadis kata Nabi SAW, wa khairu dinakum al-wara. Dan ketahuilah sebaik-baik agama kalian adalah al-wara. Nah, ini jadi wara kita perlu tahu. Tadi salah satu sifatnya Abdullah bin Umar, beliau wara dan juga zuhud. Para ulama mendefinisikan wara. Ini menarik sekali untuk didengar ya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian di akhirat. Ini definisi Ibnu Qayyim. Wara adalah menjauhi semua yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian di akhirat. Maksudnya dosa, otomatis itu. Semua dosa tinggalkan, karena nanti datangkan kerugian di akhirat. Baik melanggar perintah Allah, larangan Allah, atau memang kita mengganggu manusia yang akhirnya menjadi musuh buat kita pada hari kiamat. Itu wara. Pernah kami sampaikan teman-teman, menuju ke akhirat, bawalah dua hal, jangan bawa dua hal. Bawa dua hal itu apa? Amal saleh dan teman saleh. Amal saleh membantu kita beratkan timah hari kiamat, teman saleh membantu memberikan syafaat. Dan jangan menuju ke akhirat bawa dua hal. Jangan bawa dosa yang tidak sempat taubat, dan jangan bawa musuh. Nah ini masuk dalam makna al-wara tadi yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Menarik juga ya, dikatakan oleh Masih Ibnu Qayyim mengatakan, ia mengatakan sungguhnya Nabi SAW telah menggabungkan seluruh makna dari dan maksud wara dalam sabda beliau, yaitu min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang ya adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dengan dia. Dan ini mencakup meninggalkan semua yang tidak bermanfaat dari perkataan, penglihatan, pendengaran, perilaku, berjalan, berfikir, bahkan seluruh aktivitas yang nampak atau tidak nampak. Dan hadis tersebut benar-benar sangat memadai dalam memahami makna al-wara. Dinukil dari kitab Madarikus Salikin jilid 2 halaman 21. Kemudian selanjutnya perkataan Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau mengatakan al-wara tarkus syubhah wa tarku ma la ya'ni huwa tarkul fudulat. Wara adalah meninggalkan segala perkara yang syubhat, samar, enggak jelas hukumnya, serta meninggalkan apapun yang tidak ada hubungannya atau manfaatnya untukmu, serta meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Mubah pun, walaupun mubah tidak boleh berlebihan. Itu wara. Yunus bin Ubaid berkata rahimahullah, wara adalah keluar dari semua yang syubhat dan muhasabah atau introspeksi diri sendiri dia di setiap kedipan mata. Ini dinukil dari kitab Tahzibul Madarikus Salikin di halaman 290. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wara maknanya dalam hadis da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, yaitu tinggalkanlah hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Dan sebagian tabi'in mengatakan, taraktu dzunuba hayaan 40 sana thumma adrakanil wara. Aku meninggalkan dosa karena malu kepada Allah 40 tahun baru aku mendapatkan wara itu. Ini dinukil dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar dalam syarah tentunya ya. Sahal berkata dalam rincian wara, barang siapa yang makan makanan yang haram dalam keadaan ingin atau tidak, baik ia tahu atau tidak tahu, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, sehingga seseorang tidak akan mencapai hakikat iman hingga ia memiliki 4 sifat. Jadi hati-hati. Salah satu sifat wara itu pekah. Bukan sembarangan makan, sembarangan minum. Bahkan dia pekah. Ini halal enggak? Syubhat saja enggak dimakan. Karena kalau kita makan sesuatu yang haram, misalnya, walaupun kita tidak tahu, maka sudah cukup membuat badan kita ini seperti kalau racun sudah kena racun. Berarti sudah maksiat jasadnya. Butuh disucikan kembali. Maka salah satu sifat wara berhati-hati dengan itu. Kata Sahal, tidak akan meraih iman kecuali melalui 4 atau orang memiliki 4 sifat. Menunaikan amal wajib dan sunnah, kemudian makan makanan halal dengan tidak berlebihan, ini waraknya,
menjauhi semua larangan haram dan makruh, dan sabar dalam 3 hal tersebut sampai ajal datang. Nah, ini keterangan tentang warak teman-teman sekalian, dan kalau kita ingin bahas bagaimana saya katakan tadi, ini masih panjang lebar ya. Tapi insya Allah materi-materi ini sudah pernah kami sampaikan di dalam khutbah Jumat, teman-teman nanti bisa lihat. Sebagai penutup, teman-teman, yang saya tidak kalah penting adalah tentang kedudukan ilmu, karena beliau adalah seorang ulamanya muslimin, ulamanya sahabat ya. Kemarin saya ingatkan hadis-hadis Nabi SAW yang mulia agar teman-teman selalu semangat duduk begini. 2 jam, 3 jam kita duduk mendengarkan ilmu, teman-teman sekalian. Saya pun menyampaikan ini punya kenikmatan asal kita ikhlas dan tulus. Tidak ada ruginya. Ilmu itu hanya akan menambahkan buat kita kebaikan. Apakah pahala, apakah derajat di dunia dan di akhirat. Ilmu itu hanya menambahkan kemuliaan bagi seseorang. Tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Oleh karena itu ilmu agama lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, obat pada saat kita sakit, bahkan tempat istirahat pada saat kita sedang letih. Ingat sabda Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatu ahlus samawati wal aradin hatta namlata fi juriya hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah, sungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya miliaran, seluruh penghuni langit, semuanya langit-langit, dijamak di sini samawat, dan seluruh penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan besar di lautan, semuanya ya memberikan salam kepada orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Di sini tentu salamnya Allah, berarti Allah tambahkan rahmat buat dia. Kalau para malaikat mendoakan kebaikan buat dia tentunya, berarti ini miliaran makhluk Allah mendoakan kebaikan. Dan kita tidak mungkin bisa mengajarkan kebaikan kecuali kita sudah belajar. Dan itulah yang dipilih oleh para sahabat Nabi di antara tokoh kita ini. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, ala inna dunya mal'unah, mal'unum ma fiha. Dunia ini terlaknat, diangkat keberkahannya, dan terlaknat yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan apapun yang mirip dengan itu, wa alimun wa muta'allim, seorang alim yang mengajar dan seorang penuntut ilmu yang belajar. Ini aman. Mau kita 24 jam duduk begini tidak ada masalah. Aman. Dunia akhiratnya aman. Enggak ganggu orang, kita juga tidak diganggu. Pahala terus berjalan, mengangkat derajat yang tinggi, juga memberikan kita bekal-bekal untuk melalui dunia ini dengan sangat luar biasa. Datang seperti ini teman-teman, berita gembira datang ke masjid seperti ini belajar. Perhatikan hadis riwayat Tabaran dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid, siapa yang menuju ke masjid, la yuridu illa yata'allam khair, tidak ada tujuan kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allima, atau dia mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajj taman hajjatu, maka sama dengan pahala haji lengkap sempurna hajinya. Ini tidak mudah untuk pergi haji, biayanya besar, butuh waktu yang banyak dan segala macam. Tapi ini teman-teman sekalian bisa kita dapatkan hanya dengan hadir di majelis ilmu begini di masjid. Ini keutamaan luar biasa. Kemudian sabda Nabi SAW juga, maaf, saya tutup dengan ini perkataan Ibnu Qayyim ya, karena melihat waktu. Dikatakan walau lam yakun fil ilmi illa al-qurba min rabbil alamin, kalau seandainya menuntut ilmu itu dan mengajarkannya, ya tidak ada balasannya kecuali karena dekat dengan Allah, Tuhan alam semesta ini, waltihaqu bi alamil malaika, dan juga bisa ya berbaur dengan para malaikat, karena ada hadis yang menjelaskan ya, Allah memiliki para malaikat-malaikat yang datang mencari majlis ilmu, halakat zikir. Kata Atta bin Abi Rabah adalah membahas halal dan haram. Lalu mereka kalau datang sambil memanggil, halumma, halumma, ayo kumpul, datang semua. Kita memang tidak bisa lihat, tapi Nabi SAW sampaikan dalam hadis sahih, kumpullah semua. Begitu kumpul, mereka mulai dari majlis itu sampai ke langit. Kemudian Allah pun bertanya kepada para malaikat itu, apa yang kalian dari mana? Kami dari kumpulan hamba-hambamu yang sedang berzikir kepadamu, mengingatmu. Kata Atta sekali lagi, majlis halal dan haram, belajar ilmu agama. Maka Allah bertanya, walaupun Allah sudah lebih tahu daripada para malaikat, ya, apakah mereka telah melihatku? Maka kata para malaikat, belum ya Allah. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih giat lagi beribadah kepadamu. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikat, apa yang mereka harapkan? Maka kata para malaikat, maka berharap surgamu ya Allah. Lalu berkatalah
Allah, apakah mereka pernah lihat surga itu? Kata para malaikat, belum ya Allah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka lihat surga itu? Kata para malaikat, tentu akan mereka bersemangat lagi mengejarnya. Baik, dari apa mereka berlindung? Maka kata para malaikat, dari neraka ya Allah. Apakah mereka sudah lihat neraka? Kata Allah. Para malaikat mengatakan belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih menjauhkan diri darinya. Maka kata Allah SWT, ketahuilah dan saksikanlah, aku telah memaafkan dosa-dosa mereka. Gitu kan? Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, di dalam majlis itu ada orang yang bukan tujuannya seperti mereka. Bisa di majlis kita ini ada orang yang kebetulan cuma mampir, oh ada pengajian rupanya. Bukan tujuan datang dari pengajian. Apa mereka juga dihitung dapat begitu pengampunan dosa? Maka kata Allah SWT, mereka adalah orang-orang dalam majlis yang tidak menghalangi orang lain untuk mendapati apa yang mereka dapatkan. Mampir aja dapat juga keberkahannya. Itu kan luar biasa. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau tidak ada keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kecuali kena dekat kepada Rabbul Alamin dan hadir malaikat-malaikat hadir dalam kehidupan mereka itu, serta juga wasuhbatul mala'il a'la, berteman dengan para malaikat itu, lakafa bihi fadla, maka itu sudah cukup untuk menjadi kedudukan wa syarafan dan kemuliaan. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutin bihi wa masyrutun bihusulihi. Dan bagaimana kalau seandainya kemuliaan dunia dan akhirat dapat didapatkan dengan ilmu tersebut. Juga saya akan nukil perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu itu, fa inna ta'allumuhu laka hasanah, karena kalau kau belajar kau akan dapat pahala, wa talabuhu ibadah, dan giat mencarinya dari majlis ke majlis yang lain, dari buku ke buku yang lain, itu adalah ibadah. Wa mudzakaratu tasbih, mengulang-ulanginya itu adalah tasbih. Wal bahth anhu jihad, mencari dan memperluas wacana ilmu itu adalah jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, mengajarkan kepada orang yang belum tahu terhitung sedekah. Wa badlu li ahlihi kurba, dan membantu orang-orang yang sedang belajar atau mengajar itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan tentu masih ada saja statement-statement yang lain kalau kita mau bahas dalam masalah ilmu. Sudah banyak kita bahas pada saat kita menjelaskan tentang kedudukan para sahabat yang sampai pada level ilmunya luas, Allahu a'lam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kisah beliau ini, kita bisa banyak mengambil pelajaran sebagaimana saya bahasakan tadi, dan mungkin bisa dilakukan sampai 2 kali 3 kali pertemuan. Tetapi saya tidak memilih itu karena memang ini bagi saya majelis ilmu seperti ini teman-teman sekalian adalah kami memberikan kepada Anda kuncinya. Kunci ya. Ini kuncinya ya. Silakan masuk ke sana. Di dalam ruangan itu yang saya kasih kuncinya ini banyak sekali, luas sekali. Maksudnya baca tentang Abdullah bin Umar yang lebih jauh ya. Ini kami cuma kasih kunci-kuncinya saja. Sebagaimana dulu kami juga dinasihati begitu oleh guru-guru kami, sesungguhnya belajar di kelas di kampus kami itu cuma kunci-kuncinya. Supaya tahu apa itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Nanti ke depannya baca sendiri, kembangin. Karena memang harus seperti itu orang kalau mau meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini bahasanya, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti sebentar kita azan langsung iqamah insyaallah. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dari kisah Ibnu Umar tersebut disebutkan bahwa beliau sangat fanatik kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini bagaimana batasan fanatik ini? Tidak dikatakan gulu, dan lalu bagaimana bisa kita terapkan sikap Ibnu Umar ini dalam kehidupan kita saat ini? Jadi kita memang punya rujukan ya. Nabi SAW menyebutkan salah satu dari keutamaan para sahabatnya ridwanullah alaihim, kita disuruh menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Selama dicontohkan oleh para sahabat boleh kita lakukan, tidak masalah, karena mereka yang lebih faham tentang penerapan hadis-hadis seperti ini. Apa yang Abdullah bin Umar lakukan tadi yang panjang lebar kita jelaskan, tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Mereka mengiyakan, bahkan memuji perbuatan tersebut. Jadi dengan adanya contoh dari salafus saleh ini berarti tidak masalah kita lakukan itu. Lalu apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari sekarang? Pelajari. Tadi misalnya kita sebutkan dari banyak perbuatan beliau dalam masalah sedekahnya, dalam masalah ketakutannya kepada Allah, dalam masalah wara kesudahan, terapkan dalam kehidupan. Enggak usah berlebihan, enggak usah lebih dari itu, karena kita enggak mungkin lebihi. Ingat perkataan Nafi tadi.
Waktu ditanya tentang sholat malamnya Abdullah bin Umar, waktu ditanya tentang ibadahnya, beliau bilang kalian tidak akan mampu mengikutinya. Jadi kalau kita bisa menukil dari perbuatan Ibnu Umar sebagian saja sampai kita meninggal sudah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa terapkan semuanya gitu ya. Allahu a'lam. Tapi kita boleh terapkan karena memang sudah dicontohkan oleh beliau merupakan sahabat Nabi dan itu seperti apa yang disepakati, tidak ada sahabat yang memungkiri perbuatan beliau. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jadi maksudnya di sini jangan buat-buat lagi yang baru ya. Gak usah bilang kan Abdullah bin Umar beristihad, saya juga bisa beristihad. Antum siapa? Siapa Abdullah bin Umar? Beliau melihat langsung Nabi dan beliau praktekin dan didukung oleh para sahabat, tidak ada yang memungkiri masalah itu. Para ulama pun menukil beliau dikenal dengan sahibut ta'assi. Kita bukan mengarang-arang sekarang, kita tinggal menciplak mereka. Menciplak hidupnya Abdullah bin Umar ini berarti sama dengan menciplak juga hidupnya Nabi, karena beliau terkenal sekali orang yang ta'assi. Itu aja sudah sangat cukup. Ya, iya. Assalamualaikum Ustadz, kalau dari cerita tadi Abdullah bin Umar begitu dermawan, tetapi kemudian dia tidak makan atau susah, bahkan berkorban untuk orang. Bagaimana kita memaknai ini? Apakah ini tidak menzolimi diri sendiri? Jadi tidak makan ini bukan berarti seharian itu tidak makan atau sampai 1 minggu tidak makan. Beliau terima uang, beliau bagi dulu uang itu. Di saat itu beliau tidak punya uang untuk makan, tapi bukan berarti beliau tidak makan dalam seharian. Karena tidak dinukil lanjutan kisah, oh berarti beliau kelaparan selama 3 hari misalnya. Gak ada itu. Di sini yang kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang masalah kedermawanannya. Bagaimana beliau mendahulukan orang lain. Gak usah untuk masuk ke ranah, oh boleh gak itu? Zalim gak orang kalau kelaparan? Abdullah bin Umar bukan kelaparan di sini dalam arti kata beliau 3 hari seminggu tidak makan, bukan itu. Jadi yang sedang kita bahas lingkupnya adalah bagaimana dermawannya beliau. Suka berbagi, mendahulukan orang lain, itu poinnya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Abdullah bin Umar melakukan sholat malam yang luar biasa sepanjang malam. Pertanyaannya, apakah beliau tidak merasa lelah atau adakah tips untuk mengatur waktu istirahat? Itu harus ditanya kepada beliau. Jangan tanya ke saya nggak tahu lelah atau tidak. Kalau itu saya ceritakan tentang saya, lalu anda tanya, Ustaz tidak capek ya? Mungkin saya jawab, ini Abdullah bin Umar lelah atau tidak? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Tetapi dari perkataan beliau tadi akhir, pada saat beliau mau meninggal, ingat gak? Kan beliau mengatakan, saya tidak sampai mau meninggal ini, yang paling saya nikmati, enjoy banget waktu itu adalah justru dahaga di siang hari, dan letihnya ibadah di malam hari. Berarti kan beliau capek sebenarnya. Tetapi tetap beliau memaksakan diri dalam ibadah karena tahu itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terakhir Ustaz. Alhamdulillah, bagus yang terakhir. Enggak usah banyak nanya ini. Udah terlalu banyak ilmunya tadi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin meneladani Abdullah bin Umar yang menjaga kesolehan di tengah banyak fitnah. Tapi saya masih sering goyah karena lingkungan. Bagaimana cara agar hati tetap istiqomah walaupun sendirian? Itu makna hijrah yang maknawi tadi, yang sempat kita singgung ya. Teman-teman, ini saran saja. Kalau anda mau menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dan mau mengubah keadaan memang, kita mau berhijrah, jangan setengah-setengah ini. Setengah-setengah ini buat masalah, selalu bimbang antum. Jadi orang baik sekalian, kenapa dicicil-cicil? Oke, saya hijrah, sudah mulai ikut taklim, tapi ya gosip masih oke lah. Kumpul sama teman-teman di karaoke masih oke, pacaran masih oke. Ini enggak hijrah namanya. Antum mau rasain kenikmatan iman, ya udah hijrah sekaligus. Mau orang ngomong apa terserah. Terlalu alim lah, terlalu ini. Abdullah bin Umar aja tadi dibilang dikira orang gila kalau lihat bagaimana. Orang enggak peduli. Ya jadi masalah kadang-kadang kita ini karena kita hijrahnya setengah-setengah teman-teman. Mau jadi orang baik tapi nyicil. Mungkin antum meninggal belum sempat menyempurnakannya. Kenapa gak jadi orang baik sekalian? 100% jadi orang soleh dan soleh. Aman, udah itu. Majusimu ke majusim yang lain. Ibadah-ibadah. Orang mau ngomong apa terserah. Antum kalau diserang sama orang, oh kenapa begini terlalu alim? Saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Kalau anda masih mau begitu silahkan. Jangan ajak saya masih lemah. Udah, saya mau jadi orang baik. Gak apa? Kalau kita belum bisa guruin orang, memang kita harus selamatkan diri kita. Teman-teman, kita ini bukan ulang tahun, ulang detik. Ini kita bukan ulang tahun ini. Setiap detik bisa meninggal. Ini setiap saat malaikat mau datang bisa cabut ruh kita meninggal dunia. Terus menyesal nanti.
Jangan tunggu itu. Majelis ilmu seperti ini teman-teman, saya bilang tadi kami memberikan Anda kuncinya. Anda harus engah ini. Jangan di sini tersentuh secara keimanan, bubar sebentar lalu dibubarin lagi imannya. Enggak. Bawa ilmu itu perhatikan dalam kehidupan. Mohon kepada Allah agar diistiqomahkan. Waktu terbatas. Penyesalan akan terjadi nanti teman-teman. Kalau kita tahu semua akan meninggal, kenapa kita tidak punya persiapan untuk itu? Maka harus hati-hati sekali. Allahu a'lam. Itu saya teman-teman sekian dari saya. Semoga Allah SWT mengikhlaskan hati kita, menjadikan ilmu kita ini bermanfaat buat kita semua dan memudahkan kita untuk menjadikan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, terutama Abdullah bin Umar sebagai suri tauladan kita, dan menjadikan kita bersamanya insyaallah di surga Firdaus kelak nanti. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Wala salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.